dulu ya kehadirannya. Ini ada yang 100%, yang 75%, dan Pak Repi, mana Pak Repi? Ada hadir? Pak Repi 75% atau memang 5%? Yang kemarin sakit itu 2 minggu. Oh iya, berarti itu ya. Jadi kita absennya Beliau hadir, Bu Siti Fatimah. Pas misalnya nih Alhamdulillah ada 100%. Air Kartini 80%. Tidak hadir ya? Pernah tidak hadir? Aneh, semua hadir, pas selalu hadir. Sisi Fatimah ya 100%. Jadi pernah tidak hadir ya. 88%. Pak Haji dan Cacupi. Berarti Pak Repi kalau kurang dari 75%, nah itu kan kurang dari buku panduan Pak Haji itu tidak bisa diikut sertakan ujian, ya, karena tidak boleh ini, tidak boleh sakit. Kalau sakit, nggak soalnya kirinya sakit dan izin itu tetap tidak ini masuk ke komputer mah. Itu kelemahannya ya sama aja gitu. Jadi itu biasa aja orang dan ini mana berdasarkan komputer simak akhirnya hadir asal kacanya Nona hadir ini sebagai materi ya ya ruang Nona sekarang nanti ada konsultasi Pak Budi hadir, Pak Fikri hadir, Pak Irfan hadir, Pak Diki hadir, Ilham hadir, Anda hadir, belum ya? Jadi 3 orang yang belum hadir. Ya, untuk pemikiran dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ini kita pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-5 dan merupakan pertemuan terakhir karena nanti bukan terakhir ini ya. Kita masih ingin terakhir di bulan Ramadan masih banyak hutang tugas ini belum selesai ya. Masih menanti. Nah, ini yang pertama tadi dibahas bagaimana masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya, itu kekuasaan dari Bani Umayyah itu berumur kira-kira berapa tahun, lalu khalifah-khalifahnya pada masa dinasti Umayyah saja. Terus puncak kejayaan dari Bani Umayyah itu pada masa khalifah Yakub ya. Nah, selanjutnya wilayah kekuasaan dari kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini meluasnya ke daerah mana saja ya mengapa saja. Dan pemikiran pada masa Bani Umayyah itu kira-kira bagaimana ya, dari pemikiran politiknya, pemikiran keagamaannya, dari segi ekonominya, sosialnya, di bidang militernya, ya. Itu lalu keruntuhan dari dinasti Bani Umayyah itu apa ya yang memicu keruntuhannya? Jadi aspek-aspek apa saja yang bisa menyebabkan dinasti
Bani Umayyah itu muncul. Ya. Lalu masa dinasti Abbasiyah ya. Nah, sama hanya dari Bani Umayyah, tokoh-tokoh yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah siapa saja, dan tokoh-tokoh yang terkenal di bidang kedokteran, di bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya ya. Lalu pemikiran Islam pada masa Bani Abbasiyah itu, nah ini masa kekhalifahannya itu disebut juga masa keemasan ya. Nah, kenapa bisa dikatakan masa Islam? Dan unsur-unsur apa saja yang bisa membangun kejayaan dari Bani Abbasiyah tersebut. Termasuk nanti dilihat juga bagaimana segi ekonominya, pola pikir daripada Bani Abbasiyah, termasuk dari segi ilmu pengetahuannya. Lalu apakah terjadi kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah? Nah, apa penyebabnya? Ya? Salah satu penyebab dari kemunduran dinasti Abbasiyah ya, apa yang menyebabkan hancurnya Bani Abbasiyah. Nah, itu substansi dari yang akan disampaikan oleh Neng Rona beserta siapa? Oh, sama Pak Tuhan ya. Silakan, masih waktunya berapa lama lagi? Masih banyak waktunya. Kita 1 jam. Ya, kita 1 jam berarti jam 2.30 sudah selesai. Silakan. Mancing. Cocok. Dari sepuh perawatnya mancing kayak salah. Dia ada doa. Ini apakah memang yang diatur sama ibu atau memang ngatur sendiri? Ya, Ibu. Oh, perjodohannya sama ibu. Ya. Amin. Dari sepuh aku bisa. Dijawab insya Allah. Maksudnya perjodohan dalam kelompok gitu. Ayat tersirat. Bukan surat ya. Surat di KUA. Sampai kapan? Tidak sengaja. Ibu juga tidak sengaja. Berawal dari tidak sengaja. Jorok. Tidak sengaja aja. Tidak sengaja tetapi menjadi doa ibu. Amin. Doa teh kudu jeung gorolong mah hayu. Begitu kata ayo. Ya. Terus. Jantan dan jantan itu Pak ya. Tenang. Saya sinyal paling dia. Oh, no signal. Sini atau sebelah sini? Sudah nyaman di sana belum mereka? Sok, kena pas nyolokna itu teh. Apa belum? Dari terus, Neng, terus. Yes, Pak. Itu cobian ya kan. Window P. Cobian Manawi. Kayak Pak tampil. Oh, itu yang dulu. Second lah. Screen lah. Cuma cahaya beda di sana, cahaya buat itu. Hari ayat itu mah.
Tadi sudah diamnya. Bahasa semua hadir. Coba dulunya. Mau hadir enggak? Minus temannya mau hadir. Saya sedikit Ya, 100%. Nah, soal yang kedua ada kan? Dan sambil kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, teman-teman sekalian dan juga yang kami banggakan, alhamdulillah dalam bulan yang suci barokah ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan. Tentu kita akan melanjutkan kembali dalam materi pemikiran peradaban dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kita akan menggali materi ini sama-sama, mohon bantuan juga dalam masukan-masukan dalam diskusi dari teman-teman sekalian. Kemudian tentu menghargai dari dosen kita semua. Alhamdulillah, tepat pada waktunya kita sama-sama bisa menemukan kembali, sama-sama kita belajar dalam hal ini. Tentu kita bagi beberapa sesi. Pertama ada sesi pemaparan materi, kemudian ada sesi yang kedua ada sesi tanya jawab diskusi, kemudian ada sesi ketiga ada kesimpulan dari materi, kemudian sesi yang keempat ada masukan-masukan dari dosen kita. Untuk itu, untuk menyingkatkan waktu kita awali pemaparan materi ini dengan basmalah bersama-sama. Untuk itu, kita pemaparan materi yang pertama akan kami sampaikan oleh mengenai pemikiran dan peradaban dinasti Umayyah oleh rekan saya, Ibu Rona. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih juga kepada Ibu dosen dan kami untuk menyampaikan presentasi kami mengenai pemikiran peradaban dinasti Umayyah dan Abbasiyah, khususnya mengenai dinasti Umayyah. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin sebelumnya kami berusaha untuk mencari dalil terkait Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini, dan di waktu yang singkat ini kami baru menemukan hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi, dari kitab Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Sarij bin Nu'man qala hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah itu pada umatku, kata Rasul, salah sanah, ada 30 tahun. Summa mulkun ba'da dzalika. Kemudian setelah itu adalah kerajaan, kesultanan. Summa qala li Safinah, kemudian berkata kepadaku Safinah, amsik khilafata Abi Bakr. Hitunglah khilafan Abu Bakar 2 tahun, wa khilafah Umar 10 tahun, wa khilafah Utsman 12 tahun. Summa qala li amsik khilafah Ali, dan khilafah Ali 6 tahun. Maka ketika dijumlahkan jadi 30 tahun. Fawajadnaha thalathina sana, maka jadi 30 tahun. Qala Sa'id berkata, faqultu lahu inna Bani Umayyah, sedangkan kata Bani Umayyah yazumuna, mereka mengklaim dirinya anna khilafatas, semuanya mereka itu adalah khilafah.
Kola katabu Banu Zarqo, mereka berbohong katanya. Balhum mulukun, tapi mereka itu adalah kerajaan. Min syarril muluk, dari seburuk-buruknya kerajaan. Itu mungkin dari hadis ini bisa jadi pengantar mungkin. Ini yang bisa membedakan antara pemerintahan atau bentuk pemerintahan yang ada ketika kehilafahan di masa Khulafaur Rasyidin dan sekarang masuk ke fase yang baru, yaitu dinasti ya, dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu sebagai pemuka. Baik, kemudian untuk timeline sejarahnya mungkin di awal dari tahun 657 Masehi dulu. Ini pergantian dari Ali kepada Muawiyah itu sebenarnya sudah ada kembang-kembangnya gitu ya, itu dari kejadian peristiwa Tahkim dari perang Siffin. Kemudian pergantian secara formalnya itu ketika di tahun 661 Masehi, itu ketika diangkatnya Muawiyah sebagai khalifah pengganti Husain. Kemudian 661 sampai 750 Masehi ini berdiri jadi dinasti Umayyah I. Kemudian Umayyah I ini ada yang keduanya, karena ada Umayyah keduanya ya, walaupun di Spanyol tempat dapat kekuasaannya itu di tahun 758 sampai 1000 Masehi. Kemudian berdirinya dinasti Abbasiyah itu 750 sampai 1258 Masehi. Selanjutnya bagaimana dinasti Umayyah saat itu berdiri, sebagaimana tadi dijelaskan itu diawali dari peristiwa Tahkim pada perang Siffin. Bani Umayyah sendiri didirikan oleh seorang sahabat dari suku Quraisy yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Keturunan Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Kalau Hijriahnya 41, yang berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Melalui khalifah ini dinamakan sesuai dengan Umayyah bin Abi Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah-khalifahnya ada 14 orang selama 90 tahun ini dipimpin oleh 40 khalifah. Kemudian maju ke kemajuan peradaban yang terjadi selama masa Umayyah ini diawali dari perluasan wilayah. Dari awal ketika perluasan di masa Ali itu ada perluasan wilayah yang lebih signifikan, karena pada masa Umayyah ini justru yang terkenal yang lebih menonjolnya adalah di bidang perluasan wilayahnya. Dia sangat agresif perkembangannya, khususnya di wilayah Samud, seluruh Afrika, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, sudah masuk ke daerah Palestina, kemudian Irak, Persia, dan Afghanistan, India, serta beberapa wilayah yang sekarang disebut Turkmenistan, Uzbekistan, yang akhirnya terangkat. Puncak ekspansinya terjadi pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dan Al-Walid pertama. Kemudian di bidang pemerintahan adanya perbedaan sistem, yaitu dengan adanya pengangkatan majelis penasihat sebagai pendamping, kemudian mengangkat para sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas, yaitu ada al-Wasail, administrasi, kemudian al-Foroj, kemudian al-Jundi, Khatib as-Syurtah, dan al-Qudar. Kemudian di bidang politiknya, ini yang paling berbeda mungkin sebagaimana yang dijelaskan di hadis, bahwa sistemnya bukan seperti Khulafaur Rasyidin yang masih bentuk demokrasi itu musyawarah, sedangkan di masa Bani Umayyah ini sudah mulai memasuki sistem monarki atau sistem keturunan. Jadi ini awal mula perbedaan sistem pemerintahan yang menjadi yang berpengaruh gitu ke masa-masa selanjutnya, termasuk ke fase itu sendiri. Kemudian Muawiyah selama memerintah berhasil menegakkan kerukunan antar bangsa, itu karena sudah mulai perluasan wilayah memasuki ke daerah-daerah di luar Arab, maka kerukunan antar bangsa Arab maupun di luar itu sangat dibutuhkan. Itu menjadi fokus utama Muawiyah pada saat itu. Kemudian ia juga bertindak cukup bijaksana dengan menurut agama Kristen, sudah mulai banyak bersentuhan dengan orang-orang non-Muslim. Maka tindakan untuk banyaknya
diangkatnya orang Nasrani sebagai pejabat negara, salah satunya adalah menjadi Dewan Penasihat. Itu sangat membantu di bidang politik pada saat Bani Umayyah. Kemudian di bidang militer, yang pertama ada kemajuan di dalam metodenya itu sendiri, yaitu dengan menggunakan belajar dari metode militer orang Romawi, seperti adanya ini sistem kemah untuk para tentara itu sudah mulai diadaptasi. Kemudian perekrutan anggota tentara baru sampai 60.000 orang, di mana sebelum-sebelumnya belum mencapai sebanyak itu. Kemudian pasukan infanteri dikembangkan dengan berbagai pelatihan termasuk tombak, pelusur, panah, dan lain-lain. Kemudian yang paling signifikan, yang paling berbeda dari yang sebelumnya adalah adanya armada atau angkatan laut yang besar, terdiri dari 1.700 kapal perang. Kemudian di bidang keagamaan, di sini munculnya berbagai aliran keagamaan dengan nuansa politik ideologi seperti Syiah, Khawarij. Ini tentunya sebagai buntut dari kejadian di masa Ali itu sendiri. Kemudian sekte-sekte seperti Azabikoh, Najdat Az-Ziriyah. Nah, masalahnya kelompok-kelompok keagamaan ini nantinya akan berpengaruh terhadap pemerintahan Umayyah itu sendiri, karena akan ada pemberontakan di dalamnya. Kemudian bidang pendidikan sifatnya desentralisasi, itu tidak adanya, jadi nggak berpusat di satu kota, bukan hanya di ibu kotanya aja, tapi sampai ke kota-kota yang lainnya juga dikembangkan pendidikan. Lembaganya itu futab, masjid, majelis sastra, pendidikan istana untuk para calon-calon khalifah nantinya. Kemudian pendidikan badiah, ini tentang pendidikan bahasa Arab, karena kan wilayahnya sudah ke luar Arab ya, maka pendidikan bahasa Arab ditentukan pada saat itu. Kemudian perpustakaan, hadirnya perpustakaan pada saat itu menjadi pusat pembelajaran itu sendiri gitu ya, buat perkembangan pendidikan. Kemudian rumah sakit sudah mulai dijadikan tempat praktik, tempat belajar. Kemudian bidang ilmu pengetahuan, kemajuannya adanya ma'bad atau kota pusat. Ada juga selain kota-kota lain dikembangkan pendidikannya, tapi juga dibentuk kota pendidikan itu sendiri gitu ya, sebagai kota pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan, yaitu kota satelit di Damaskus. Kemudian pengembangan bahasa Arab, tadi karena bahasa Arab sudah berkembang, kemudian dijadikan sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan. Kemudian adanya ilmu yang berkembang, salah satunya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu qiraat, ilmu nahwu, ilmu geografi dan tarikh. Kemudian yang paling penting adalah usaha penerjemahan dari kitab-kitab Yunani pada saat itu, yang nantinya akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan keilmuan. Kemudian di bidang arsitektur ini yang tampak menonjolnya adalah arsitektur religi, artinya lebih banyak ke pembangunan masjid, salah satunya pembangunan Masjid Al-Aqsa pada masa Abdul Malik, yang kemudian dikembangkan lagi pada masa Walid. Nah, setelah 90 tahun, mungkin di akhir-akhir pemerintahan, terjadinya kemunduran. Salah satu faktornya adalah dari sistem monarki itu sendiri. Ternyata dari sistem yang asalnya dibandingkan dengan sistem Khulafaur Rasyidin sendiri, ketika memakai sistem monarki, ternyata di masa Bani Umayyah itu malah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara kalangan anggota kekhalifahan sendiri. Ini karena pengen Bapak mau. Kemudian adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, ternyata banyak juga yang tidak setuju dengan kekhalifahan Umayyah pada saat itu, sehingga adanya gerakan oposisi. Kemudian terjadinya pertentangan etnis antar suku. Pengaruh positif negatifnya dengan sudah bercampurnya gitu ya antara Arab dan non-Arab, tapi di satu sisi orang Arabnya sendiri antar suku-sukunya malah jadi pertentangan di dalam. Kemudian kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan. Banyak khalifah sendiri yang tidak pola hidupnya tidak sesuai dengan atau tidak mencerminkan sebagai seorang khalifah pemerintah pada saat itu. Kemudian munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan atas atau Bani Abbasiyah.
Nah ini mungkin kelanjutannya ketika Bani Abbasiyah sudah muncul mau menguasai Bani Umayyah, justru ada salah satu keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri ke daerah Spanyol. Yang nanti selanjutnya akan mengembangkan lagi gitu, mempertahankan lagi Bani Umayyah di Spanyol itu sendiri. Yaitu Abdullah bin Marwan. Abdurrahman bin Marwan. Ini justru ini cukup lama bertahannya. Kalau Bani Umayyah 190 tahun, nah ini mencapai 240 tahun walaupun berpuasanya tidak seluas Bani Umayyah yang pertama, karena hanya berpuasa di dua daerah pada saat itu, di Cordoba dan di itulah satu lagi. Nah, selama 240 tahun itu hanya 10 orang yang menjadi pemimpin pada saat itu. Kemajuannya di bidang intelektual itu karena jelas ya sudah mulai ada sentuhan kebudayaan dengan orang Spanyol, maka secara fisik, secara keilmuan juga sudah terpengaruh oleh kebudayaan Spanyol itu sendiri. Khususnya sudah banyak komunitas-komunitas Arab dan non-Arab yang memberikan saham intelektual pada saat itu. Kemudian apa aja yang berkembang pada saat itu, keilmuannya yaitu filsafat, sains, fikih, dan sudah ada mulai musik pada saat itu, musik dan kesenian, kemudian bahasa dan sastra bahasa. Kemudian di bidang ekonominya ini mengimplementasikan reformasi agraria, di mana pada saat itu dinasti Umayyah menciptakan pasar khusus untuk memenuhi permintaan dan penawaran barang di berbagai industri lokal, sampai pada saat itu Spanyol sendiri menyebabkan banyak hasil pertanian yang diekspor ke luar negeri. Jadi sudah ada ekspor ke luar negeri. Jadi ada banyaknya perebutan kekuasaan di antara keluarga sendiri, kemudian terpencil. Jadi hanya berkuasanya di dua daerah. Nggak ada bantuan dari orang lain. Sekian mungkin yang bisa disampaikan mengenai dinasti Umayyah satu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama yang menyampaikan mengenai perkembangan dan kemajuan dinasti Umayyah. Kali ini kita masuk dalam materi dalam perkembangan kebudayaan dalam dinasti Abbasiyah. Kita mengenal tentu dinasti Bani Abbas terbentuk setelah runtuhnya Bani Umayyah. Jadi setelah tadi ada Bani Umayyah 1, Bani Umayyah 2, Spanyol, lalu muncullah ada dinasti Abbasiyah. Ya. Oke, Bani Abbas, Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama yang mendapat dukungan tentu dari panglima Muslim yaitu Al-Quraisy ini. Beliau berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak seperti kaum Syiah, kemudian oposisinya Al-Mukhtar, dan menundukkan Khalifah Bani Umayyah pada saat Khalifah Marwan II pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Nah, tentu ini adalah para khalifah-khalifah yang terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Bani Abbasiyah. Ini ada 37 khalifah pada masa itu. Yang tentu yang paling pertama adalah Abu Abbas As-Saffah, yang adalah kelompok dari Bani Abbasiyah. Sampai beberapa tahun kemudian sampai diakhiri oleh Khalifah Abu Ahmad Abdullah Al-Muqtasim, ya, pada tahun terakhir pada tahun 640 sampai 656 Hijriah. Kemudian apa saja sih faktor berdirinya dinasti Abbasiyah? Tentu di sini adanya perselisihan politik antara Bani Muawiyah dan pengikut setianya Ali bin Abi Thalib. Itu yang paling pertama faktor berdirinya Bani Abbasiyah. Kemudian kedua adanya Khawarij yang disebabkan rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan reform yang adil. Tentu ini menjadi salah faktor yang mendasar akan terjadinya berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adanya asas penafsiran bahwa dekret politik harus berlandaskan berdasarkan pada Al-Quran dan golongan Khawarij orang Islam dan non-Arab. Kemudian adanya konsep hijrah yang dimana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij
yaitu ini tidak ikut dianggap sebagai orang yang berbeda yang berada pada Darul Harb dan hanya golongan Khawarij yang berada pada Darul Islam. Benar adanya bertambahan sekalinya ada beberapa faktor adanya pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah kepada Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Khandaq. Kemudian ada juga timbulnya paham mawalik, yaitu pemahaman masalah yang perbedaan antara orang Islam dan non-Arab. Itu yang menjadi faktor-faktor munculnya dalam Islam. Kemudian dalam peradaban, tentu dalam ilmu agama yang paling utama adanya terjadinya sistematis dalam ilmu agama yang lebih terstruktur, luas dan terklarifikasi seperti mentafsir, fikih, kemudian ulama keilmuan dalam menyusun buku-buku dalam yang sistematis mentafsir, hadis, fikih, usul dan sebagainya. Kemudian keilmuan dalam madhab bidang fikih yang mulainya dari madhab dengan 4 mazhab itu ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, kemudian ada mazhab Imam Abu Idris As-Syafi'i, kemudian 5 mazhab Hambali. Ya. Kemudian dalam ilmu teologi munculnya aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di sini mulai adanya kemajuan dari peradaban Ibnu Abbas, habis dari Khalifah Abbasiyah, adanya Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian keilmuan hadis dalam perhimpunan hadis yang terpusat di kota Madinah, Makkah, Basrah, Kufah dan sebagainya. Ulama dalam bidang hadis seperti Ibnu Jurayj, kemudian Malik Ibnu Anas, yang kemudian seperti hasilnya di Syam, wilayah Syam dan Madinah dan sebagainya, seperti tokoh-tokohnya Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, serta An-Nasa'i. Kemudian, di sini ada pembagian dalam pemisahan tafsir sebagai mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Ya, adanya seperti dari Al-Fatihah Salfin Anas, Al-Farah, Abdul Wajab, Ibnu Ahmad As-Sana'i, ya, kemudian menyusun dari tafsir tersebut. Kemudian sejarah, kemudian oleh Ibnu Ishaq, kemudian Al-Qalam seperti dari Al-Basir, Ibnu Aqqaq, Abu Zair, Al-Qalam, kemudian ilmu Nahwu, ya, Ibnu Nahwu Basrah atau An-Nikah, Al-Asma', kemudian Abu Ubaidah Al-Farad, yang dimengarang kitab Al-Amir. Kemudian khusus sastra meliputi syair, yang kemudian prosa, kemudian ilmu astronomi Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Farazi, astronom Muslim yang pertama. Kemudian kedokteran, ini makanya disebut dengan Khalifah Abbasiyah adalah masa kemasan Islam itu mulai dari sini. Kemudian bidang kedokteran juga seperti Ali Ibnu Rabah, At-Tarabi, Al-Raji, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain. Kemudian bidang ilmu kimia juga, ya, seperti Jabir Ibnu Hayyan, kemudian seperti Ar-Raji, Al-Tafrai. Kemudian bidang sejarah, geografi seperti Al-Mas'ud, ilmu filsafat Muslim yaitu Al-Kindi, Abdul Yusuf bin Ishaq. Ilmu matematika juga yang kita kenal seperti Muhammad Ibnu Sa'al Al-Khwarizmi yang kita kenal dengan Al-Khwarizmi yang menciptakan ilmu Al-Jabr. Kemudian ada selalu sebab perkembangan ilmu agama, sains dan teknologi. Adanya seperti hadirin mazhab tadi juga aliran seperti Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah. Kemudian ada gerakan penerjemah pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemudian menaruh perhatian khusus pada ilmu pengetahuan. Kemudian adanya perpustakaan baik Al-Hikmah dan Darul Hikmah, yaitu puncak dari masa kekhalifahan Al-Ma'mun, dari kekhalifahan Al-Ma'mun. Selanjutnya ada dalam bidang pendidikan, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun juga para penerjemah buku-buku asing
seperti pendirian Bait Al-Hikmah merupakan karya monumental Al-Ma'mun pada kebudayaan Yunani dalam Islam. Kemudian juga ada penerjemah dari kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi yang diberikan upah yang tinggi oleh para khalifah. Jadi diharapkan juga orang Muslim untuk pendidikan itu untuk kemajuan bidang pendidikan. Namun tetap itu memberikan upah oleh khalifah dan ini. Kemudian bangun sekitar 30.000 masjid di Baghdad yang mana fungsinya sebagai bentuk tempat ibadah dan juga lembaga pendidikan pengajaran di tingkat dasar sebagaimana yang kita di Indonesia. Tentu masjid adalah hal yang paling dasar, lembaga yang paling dasar di kampung-kampung untuk pengajaran tingkat dasar. Kemudian dalam perkembangan secara alamiah sistem kegiatan pendidikan pengajaran yang diatur oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada lembaga pendidikan, ya seperti lembaga pendidikan Al-Kitab, Al-Badiyah, pendidikan rendah di istana, perpustakaan Al-Baristan, Al-Jawiyah, ya itu seperti sastra, ya dan lain-lainnya. Kemudian dalam administrasi, kemajuan dalam administrasi Bani Abbasiyah pada masa Abu Ja'far, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota negara yang awalnya Al-Hashimiyah menjadi ke kota yang baru dibangunnya Al-Baghdad atau Baghdad ini pada tahun 762 Masehi. Kemudian melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahan, kemudian pengangkatan wazir sebagai koordinator departemen, kemudian adanya jabatan pos atau sebagai pengantar surat, ya untuk komunikasi antar lembaga kenegaraan. Kemudian adanya mendirikan kedinasan atau biro atau bisa dikenal dengan diwan. Ada seperti Diwan Al-Wasir, kemudian Diwan Al-Faraz, kemudian Diwan Al-Jaz, ya. Kemudian bidang politik, adanya bidang politik yang mampu menaklukkan negara-negara sekaligus yang memiliki peradaban yang tinggi. Maka politik itu adalah bagian dari penting untuk dalam politik dan peradaban bernegara. Kemudian dalam pembagian wilayah pemerintahan Abbasiyah, adanya juga akibat dari politik tersebut, adanya pembagian wilayah pemerintahan Abbasiyah. Kemudian membentuk angkatan perang yang lebih kuat yang di bawah panglima, mulai tentu dengan pemimpinannya dengan oleh panglimanya. Membentuk Baitul Mal atau Departemen Keuangan. Kemudian menumpas semua keturunan Bani Umayyah yang membahayakan. Kalau misalkan ada yang berkarisma yang lebih membahayakan dalam bidang politik dan bernegara, ini mulai dikat langsung pada masa Persia. Kemudian memperkuat diri dengan merangkul orang-orang Persia dan memberi peluang, ya, dan memberi peluang dengan kesempatan kepada kaum Mawali. Kemudian menumpaskan pemberontak dalam kekuasaan pemerintah. Jadi, ya pada saat itu ketika ada yang berontak, mulai melenceng dari kenegaraan, langsung aja dikatakan. Kemudian menghapus politik kasta yang membahayakan pemerintah seperti tadi, seperti misalkan menghapus politik dinas dan sebagainya, ataupun hal yang membahayakan kepada pemerintahan, langsung dihapus dengan adanya kebijakan politik yang lain. Kemudian sekarang ada masuk dalam bidang ekonomi juga. Bidang ekonomi tentu harus dari bidang politik. Ya, pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian. Ya, dengan adanya irigasi, kemudian penambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, sekarang baik. Kemudian kekayaan Abbasiyah dimanfaatkan Harun Ar-Rasyid untuk keperluan sosial seperti membangun rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi dan sebagainya. Kemudian dalam pemungutan pajak, kemudian juga zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim, setiap muslim yang bersumber pada pendapatan pemerintah lainnya, yaitu seperti pajak atau seperti dari bangsa lain, ketebusan dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga dalam bidang militer, Al-Muqtasim memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Tentu juga dengan keterlibatan dimulai sebagai tentara pengawal, tentara yang dibina secara khusus menjadi prajurit yang profesional. Kemudian secara fisiknya, ya, pembangunan kota Baghdad, Khalifah Al-Mansur, ya pada Khalifah Al-Mansur,
Mempercayai kepada kedua orang arsitek yang terkenal, yaitu Hazzaz bin Al-Ablah, kemudian Amran bin Wadi'ah, itu arsitek Muslim yang dipercayai oleh Khalifah Al-Mansur. Kemudian membangun istana pada Khalifah Al-Mansur yang bernama Qasruz Al-Zanab, yaitu istana emas. Kemudian ada perkembangan fisik bangunan seperti keperluan pemerintahan, masyarakat, putar majelis, muhadarah, darul hikmah, madrasah, perdana menteri Islam al-Mulk, kemudian masjid tentunya. Kemudian dalam bidang seni mulai berkembang dari syair, kemudian arsitektur, bidang seni kaligrafi, arsitektur seni dekor, Al-Baghdad juga penyanyi, pemain flute, kemudian dengan pencipta lagu terkenal lainnya, ya seperti Ibrahim Ibn Al-Mahdi Al-Batsi itu dari Baghdad. Kemudian pusat kegiatan ilmu dan kesenian pada dinasti Abbasiyah di Hijaz tentunya Mekah, Madinah, Irak, kota Irak, Mesir, kota Fustan, kemudian Masjid-Masjid dan lain-lain. Adanya juga faktor pendukung dalam kemajuan dinasti Abbasiyah ini, perkembangan secara intelektual maupun keagamaannya tentu sangat berkembang pesat dari dasar dari kesiapan untuk berbudaya dan melaksanakan peradaban Islam yang besar dalam perkembangan secara inovatif. Kemudian menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam yang tinggi yang menjadikan pada masa dinasti Umayyah seperti dijalankan. Kemudian adanya toleransi membentuk terjadi asimilasi antara bangsa Arab, yaitu maksudnya Abbasiyah, dengan bangsa lainnya. Kemudian pemikir pada dinasti Abbasiyah seperti pemikiran Al-Halaz, bahwasanya tokoh sufi Al-Halaz adalah tokoh sufi yang kontroversial yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, yang khususnya pendapatnya tentang konsep hulul, yakni bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu. Ini tentu tokoh sufi yang kontroversial pada masanya, ya. Kemudian menyiapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana dan pendapatnya tentang Nur Muhammad dan Wihidayatul Adyan, kemudian sama juga. Jadi pemikiran Al-Halaz dinilai memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar dengan konsep Wihdatul Adyan, yaitu yang bertujuan untuk mempersatukan konsep agama dengan harapan untuk mempersatukan manusia dari perselisihan yang terjadi beberapa kalangan. Kemudian konsep juga yang memberikan dalam kebutuhan masyarakat yang berselisih akhirnya tentu balik lagi kepada beribadah dapat dilakukan dengan tanah dan damai, yaitu dalam pemikiran Al-Halaz tersebut. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari kami. Selanjutnya kita buka sesi diskusi aja. Mungkin waktunya di sini hanya 10 menit lagi. Di makalahnya itu ada 43 halaman. Kesimpulannya. Satu penanya nggak apa-apa. Satu penanya boleh kami buka. Mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa perbedaan utama dalam pemikiran politik antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah? Terus apa yang dimaksud dengan perbedaan antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan bagaimana peran mereka dalam pemikiran keagamaan selama masa dinasti Abbasiyah? 3 poin. Satu Ya orangnya. Baik, terima kasih untuk Ibu atas pertanyaannya. Nah, tentu yang membedakan dari pemikiran yang pertama antara dari Bani Umayyah, Bani Umayyah 1, Umayyah 2, dan kemudian Bani Abbasiyah, tentu ini ada yang berbeda-beda. Tentu kalau melihat ada kemajuan yang cukup signifikan, mulanya seperti halnya yang dari awal dari Bani Umayyah mulai berkembangnya setelah filsafat, kemudian dari segi sains kan sudah mulai berpikir juga, dan mulai walaupun misalkan tadi ada di Bani Abbasiyah tentunya seperti mazhab berpikirnya.
Kemudian hal-hal yang lainnya, kebijakan-kebijakan lainnya mungkin kebanyakan hampir sama, cuman adanya peningkatan di setiap kepemimpinannya itu. Namun tentu ada mulai produk dari akhir dari Umayyah 1 sampai ke Umayyah 2, cuman lagi makanya ada jadinya berontak dari Umayyah ke Abbasiyah. Mungkin dari Abbasiyah itu mulai lebih terstruktur lagi. Seperti tadi yang dipaparkan beberapa hal yang menjadi kemajuan dari Bani Abbasiyah, seperti halnya dalam hal beberapa yang tadi disampaikan. Ya, mengenai yang bidang agamanya lebih berskema, kemudian ilmu pendidikan yang lebih luas lagi untuk memandikan pendidikan sampai orang non-muslim juga, bangsa non-muslim juga diajak dirangkul untuk domainnya pembangunan pendidikan tersebut. Politik. Nah, kemudian dalam pemikiran politik, mulai halnya dalam makanya di sini dalam Bani Abbasiyah juga pemikiran politik ada beberapa hal. Contohnya Bani Abbasiyah, yaitu negara sudah memiliki peradaban yang cukup tinggi yang menghasilkan menjadi wilayah contohnya pemerataan wilayah-wilayah yang baru, kemudian pembentukan ibu kota yang baru, kemudian seperti halnya membentuk angkatan perang yang lebih kuat, membentuk Baitul Mal atau Departemen Keuangan atau Menteri Keuangan, kemudian menumpas. Nah, di sini hampir ada yang berbeda, menumpas memiliki keturunan Bani Umayyah yang membahayakan karena terkait misalkan contoh aja seperti hal di Indonesia, kalau misalkan di PKI kita dekat karena pemerintahannya mungkin ini membahayakan, makanya lebih diwanti-wanti untuk kemajuan masalah tersebut. Tapi dalam bidang umum seperti misalkan pendidikan umum, maka tidak heran juga bahwa dalam khalifah-khalifah pada zaman Abbasiyah merangkul juga orang muslim untuk kemajuan pendidikannya. Mungkin tambahan dari Ibu? Kalau secara umum sistem politiknya sama ya, melanjutkan dari Umayyah sudah sistem keturunan. Kalau perbedaannya secara signifikan nggak ada, tapi yang lebih membedakannya lebih ke kemajuannya. Kemudian sistem kerjasamanya, terus perluasan wilayah itu sama juga ke luar daerah. Itu mungkin Ibu. Kemudian tadi mungkin perbedaan Mu'tazilah dan Asy'ariyah mungkin lebih ke ini kan lebih tentang golongan akidah sifat Allah ya, pemahaman tentang sifat Allah. Kalau Mu'tazilah lebih ke rasional, mungkin karena sudah ada asimilasi budaya dan pengetahuan filsafat yang sudah mulai berkembang pada saat itu. Sedangkan Asy'ariyah itu lebih ke teologis, jadi lebih ke kembali lagi ke dan Ya, sudah habis waktunya. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya pertanyaan. Bu Yoyo ya. Sebenarnya sudah langganannya Bu Yoyo, karena satu orang selalu dipersilakannya ya. Dan ini Bu tepuk tangannya. Sudah, ada bagi ya, dengan tepuk tangan juga udah habis. Sedikit aja, sedikit ya. Ini bagaimana ini lebih spesifikasi ke pemikiran dan peradaban dari Muawiyah dan Abbasiyah ya. Nah, ini pemikirannya dari Umayyah itu adalah lebih fokus kepada mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Lalu pemikirannya munculnya perdebatan teologis ya terkait dengan aliran Qadariyah dan Jabariyah gitu. Lalu pemikiran Masih Umayyah itu pengembangan ilmu-ilmu dasar Islam seperti apa? Tafsir, hadis, gitu. Bagaimana peradabannya pada masa Umayyah? Yaitu membangun infrastruktur ya dan administrasi pemerintahan. Yang keduanya peningkatan penggunaan bahasa Arab ya. Lalu penciptaan gaya arsitek Islam seperti Masjid Agung Damaskus ya.
Itu diantaranya. Lalu pada masa Abbasiyah tadi sudah disebutkan tahun berapa? 750 ya sampai 1258 sih. Ya. Pemikirannya seperti apa? Yaitu merupakan era keemasan peradaban Islam atau disebut the Golden Age ya. Yang kedua, fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat ya, terutama filsafat Islam. Lalu munculnya, nah ini mazhab-mazhab besar dalam pemikiran hukum Islam seperti mazhab Hanafi ya, Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Lalu adanya penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Itu pemikirannya. Bagaimana peradabannya? Nah, peradabannya itu pendirian Baitul Hikmah gitu ya. Seperti apa? Adanya rumah kebijaksanaan. Ada rumah kebijaksanaan. Kalau di kita apa sekarang? Pengadilan ya, itu kebijaksanaan. Sekarang diganti dengan rumah pengadilan. Ya, pengadilan itu berarti harus adil. Kebijaksanaan harus bijaksana begitu. Nah, apakah sudah sesuai? Alhamdulillah, insyaallah ya. Insyaallah mendelok namanya sebagai pusat penerjemahan dan penelitian ya di rumah kebijaksanaan itu. Lalu berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kimia, itu di masa Abbasiyah yang disebut dengan keemasan ya, dan kedokteran ya, itu muncul pada masa Bani Abbasiyah. Lalu muncul juga karya-karya sastra, karya seni Islam yang monumental. Nah, kalau sekarang kan karya-karya sastra itu sekarang dimunculkan lagi model pantun, itu setiap ceramah ini harus ada pantun. Panji sama pantun. Jagona. Mungkin kan pantun untuk kegiatan sekarang ini ya. Selamat. Ayo Nah, apa tadi pertanyaannya yang membedakan ya, perbedaan ya? Jadi perbedaan pada masa Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Di masa Bani Umayyah itu lebih condong perluasan wilayah dan juga konsolidasi pemerintah itu ya. Kalau di Abbasiyah itu fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran intelektual. Itu yang membedakannya ya dari kedua intinya itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya, nah, Bapak Ibu ini kalau ini ada dinasti. Ya, ada ensiklopedi sejarah Islam ya, itu yang dikarang oleh Ar-Raghib As-Sirajani gitu ya, dan juga tentang khilafah Utsmaniyah ya. Ada itu bagaimana pendapat Prof. Ali Muhammad Asy'ari gitu ya, terkait dengan masalah Umayyah dan Abbasiyah ya. Kan kemarin sudah dikasih ada Dr. Hasim Mahmud bin Muhammad ya. Mungkin tapi tidak ada pertanyaan ya, yang kelebihan dan kekurangannya sama saja ya. Ada nggak kelebihannya? Kelebihan dari Bani Umayyah apa? Nah itu tadi berhasil memperluas wilayah dan juga sebagai pelopor dalam peradaban Islam ya. Yang selanjutnya toleransi dalam terhadap non muslim. Jadi pada masa Bani Umayyah itu sudah ada toleransi, bukan hanya sekarang itu yang dimurmurkan harus toleransi. Nah kekurangannya tentu ada lah ya setiap ini. Lanjut saja tadi merupakan aliran dua ikan ini. Pengen nyemplit. Ya, kita pendengar. Ada. Berarti Abi mah kecanakan. Itu merupakan ali itu akan dibahas nanti. Ya, apa kita sepintas ya, itu merupakan aliran atau mazhab dalam Islam dan muncul dan terus berkembang ya pada mulai awal sejarah Islam. Nah
masing-masing memiliki perbedaan yang mendasar ya, dan juga adanya tadi kaitannya dengan teologi Islam yang terutama kaitannya pertama dengan sifat dan keadilan Tuhan gitu. Bagaimana sifat dan keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah? Ya, menekankan penggunaan akal dan logika yang untuk memahami sifat Tuhan. Jadi itu akal ya. Jadi mereka itu berpendapat bahwa keadilan Tuhan itu mengharuskan manusia memiliki kebebasan berkehendak, free will, Freeman. itu kiri will, free will. Itu lagi hubungan baso kiri will ya baso kiri will ya baso kiri will. Nah, kalau menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah lebih menekankan pada sifat-sifat Tuhan yang disebut dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, ya, tanpa tidak terlalu menafsirkan. Tapi juga ini dengan logika juga sama. Syiah nih, kalau Syiah gimana? Ini memiliki pandangan yang beragam terkait dengan sifat Tuhan. Nah, dan Syiah ini lebih dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Begitu? Betul kan Neng Ai? Ibu mesti salah menjelaskan. Lalu yang kedua, selain tadi sifat dan keadilan Tuhan, tapi juga sebagai membahas terkait dengan iman dan kufur. Nah, umat Mu'tazilah iman dan kufur. Ya, bagaimana pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah? Mungkin dijelaskan kufur Neng Ai ya. Dan bagaimana pendapat Syiah? Ya, Neng Ai. Terus selain itu juga membahas terkait dengan akal dan wahyu. Nah, dijelaskan oleh Pak Hendra nanti. Ya, Mu'tazilah. Cuma wahyu, akal dan wahyu sama enggak? Ya, kalau dilihat sama pentingnya itu akal dan wahyu gitu ya. Itu menurut Mu'tazilah. Lalu yang selanjutnya mengenai kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan menurut Mu'tazilah, menurut Asy'ariyah, menurut Syiah. Kalau misalkan waktunya masih banyak bisa dijelaskan karena waktunya juga sudah habis, tidak boleh menggunakan waktu yang lain. Yang terakhir itu mengenai takdir. Nah, bagaimana takdir menurut Mu'tazilah? Sebenarnya ini seru lah ya, ada perbedaan pendapat, apalagi ada aliran-aliran yang dianggap di Indonesia itu adalah aliran sesat. Nah, ini masih tetap muncul secara ideologinya gitu ya, tapi kalau organisasinya memang sudah dimusnahkan gitu lah ya, itu tetap gitu lah ya, tetap ada gitu, udah mau wakilan baru saja gitu ya. Nah, kayak dibahas saat tadi 3 orang teh Pak Hendra, kayaknya ini di bagian Nendel sama Pak Tajudin, jadi itu tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana perdebatan terkait ini. Bu Yoyo bagus itu pertanyaan, nanti tanyakan lagi ketika diskusi Neng Ani dengan ini ya. Nanti ditanya. Ini ibu terakhir, mohon maaf jangan terakhir ini. Masih banyak tugas ya begitu yang sangat kangen merindukan kalian semua. Ya, karena ini merupakan terakhir dari mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini dalam penyampaian perkuliahan ini kurang atau tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari Bapak Ibu semua. Ya, pokoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan dari penjelasan maupun pemaparan selama perkuliahan ini berjalan. Itulah ya. Apalagi kita sekarang mau menghadapi Idul Fitri ya sebentar lagi. Lama lagi. Dari hasil rapat kemarin direktorat bahwa libur itu kemungkinan tapi belum di SK-kan mulai tanggal 4 sampai tanggal 22. Iya. Jadi selama bulan Ramadan ini kan 29 libur ya, Jumat
lagi. Jumat. Nggak ada, Tanggal merah. nggak ada. Libur ya. Nggak ada libur kan tanggal 5 itu, tanggal 4 libur. Nah, Sampai berarti ke tanggal berapa buat? tanggal 22. Ada di Ini Sabtu. baru di hasil rapat tapi belum dikatakan ya, belum diketuk meja gitu ya. Nah, itu. Jadi kemungkinan masuk lagi setelah Idul Fitri begitu. Jauh-jauh. Nah, untuk besok itu mah, ya begitu. Dan nanti insya Allah kita ketemu lagi UTS yang puas, tapi bukan dalam gelombang yang berbeda. Ya hanya sebagai pengawas dan nanti yang membuat soal insya Allah dari yang menilai ya soal, karena yang paling banyak untuk pertemuan sebelum UTS itu yang 5 pertemuan kan sekarang, berarti 2 lagi setelahnya. Tapi kalau di kalender akademik itu setelah ibu itu langsung UTS. Tapi kan itu belum, kan ini 2 kali, kayaknya agak telat di UTS-nya. Kalau S1 belum, setelah UTS langsung. Setelah libur langsung itu. Makanya berarti ini terakhir di bulan Ramadan kalau nggak salah. Minggu depan masih Tanggal 29. libur. Sabtunya saja. Sabtu kumpul, dan Sabtu malam ada. Oh iya, kan ini bahasanya mata kuliah ini ya. Mata kuliah yang Jadi Sabtu nama masuk. Sabtunya mah biasa, awas jangan salah dianggap salah itu menyampaikan informasi. Itu langsung di Sabtu mah masih biasa. Hanya jemaah Jumat itu kan 29, tapi kalau misalkan sekiranya bisa dari gunakan saja. Sibuk bobolnya kalau libur itu, ya. Jadi jangan digunakan ini untuk tidur itu, karena tidur itu ibadah gitu. Ya, menuntut ilmu juga ibadah. Biar double, jadi menuntut ilmu sambil tidur. Aduh, kadang tidak ya. Ya sudah saja kita tutup dengan bacaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiap. Apanya? Oh iya, silakan. So, mantun. Bismillahirrahmanirrahim. Aura kasih ke kampung naga. Saling berlian, ada ular berbisa. Terima kasih kelompok 3. Kalian sungguh luar biasa. Ayo deh. So, Ayo bang khusus ya. kemar baku kaki melangkah. Masak mie rasa sop 3. Ibu Dr. Masrifah, dosen kami MPI Uniga. Terima kasih sudah sebutkan nama ibu, bangga. Nanti dicintai. Bonus ya bonus. Udah kesempatannya Berlayar ke samudra, melihat ia dan si itu. Kemana ya? Keluarga besar MPI Uniga sehat bahagia berkah selalu. Amin. Biasa ya. Share. Itu ada share sama guru share. Ayah ibu ya. Ya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Haji.